Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma ftah alaina futuhal arifin bihikmatik wa ansyur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa aqribna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nasta'udiuka ghazata wa ahlaha sama'aha wa ardaha rijalaha wa nisa'aha atfalaha wa syababaha wa kulla shibrin fi Filastin. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wa anshurna alaihim. Allahumma la sahla illa ma jaltahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syita sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas nikmat dan maunah Allah taala kita bisa bertemu kembali di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya terlambat karena banyak hal, di antaranya adalah ada 3 ustadz yang yang sakit berhalangan, jadi dikondisikan sedemikian rupa. Jadi sorry. Ada tiga ustadz yang sakit, jadi kita coba tadi kondisikan terlebih dahulu. Sakit tapi di hari yang sama, ya hari ini maksudnya. Jadi, coba kondisikan dulu dan alhamdulillah sudah ada solusinya. Dan ada 1 kelas yang digabung. Jadi saya terlambat masuk di kelas ini karena beberapa hal teknis, ya. Dan tadinya yang Dirasa Hadis 2 juga akan digabung ke Dirasa Hadis 1. Namun alhamdulillah sudah selesai insyaallah. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar. Baik, bismillah. Alhamdulillah, cukup ya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan insyaallah dalam madah kita atau pelajaran kita, yaitu mustalah hadis dasar, mustalah hadis yang pertama untuk di Dirasah Hadis 1 ini. Nah, mudah-mudahan sudah senantiasa murojaah terhadap materi yang sebelumnya yang sudah lalu,
dan itu akan membantu dalam pemahaman insyaallah ketika kita senantiasa murojaah materi yang sudah berlalu, termasuk mutolaah materi yang akan datang, karena ilmu itu akan makin kuat diikatnya ya, diikatnya dengan apa, dengan murojaah, mutolaah, dan bahkan muzakarah. Bentar. Baik, kita akan buka kitab insyaallah ya. Kita akan buka kitabnya. yakni kitab apa, Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis. Insyaallah kitab ini kitab yang amat sangat mudah dalam memahami ilmu hadis dasar. Sebelum kita nanti masuk kepada kitab yang level 2-nya. Kitab yang level 2 itu adalah kitab yang levelnya menengah, yakni kitab Nuzhatun Nazar. Nah, tahapan menuju Nuzhatun Nazar itu bisa ada berapa kitab sebenarnya, dan kita pilih kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis yang jauh lebih sederhana dan lebih munasib ya ketika dalam pembelajaran online. Baik, ini dia kitabnya. Baik, ini dia kitabnya. Kalau di sini ada yang dari kelas Dirosah Hadis 2 yang telanjur masuk, silahkan bisa kembali ke Dirosah Hadis 2 ya. Karena Dirosah Hadis 2 berjalan sebagaimana mestinya. Tadi ada beberapa kendala yang sifatnya teknis dan sempat diumumkan di Dirosah Hadis 2 akan digabung juga ke Dirosah Hadis 1. Jadi kalau di sini ada ikhwan akhwat yang sudah terlanjur masuk ke ruang ini, bisa kembali ke kelas asal yakni Dirosah Hadis 2. Baik. Kita sekarang akan masuk di topik baru ya Ikhwafillah ya. Yaitu apa? Yaitu ta'arifun awaliyatun ya. Yakni definisi-definisi utama, definisi-definisi dasar dalam mustalah hadis insyaallah. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi daraini amin ya rabbal alamin. Ta'arifun awaliyah. Al-hadithu lughatan diddul qadim wa istilahan ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw ila sahabiyyi aw tabi'i. Definisi-definisi utama yang sifatnya dasar. Hadis secara bahasa adalah lawan dari qadim, lawan dari
Qadim berarti sesuatu yang lalu, yang berlalu, yang dahulu. Ya. Kemudian secara istilah yang disebut dengan hadis adalah ma'udhifa ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang disandarkan, apapun ya, apapun. Ma di situ menunjukkan apapun yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun itu apa? Jadi min qaulin, ya ini adalah bayannya, penjelasannya, yaitu perkataan Nabi, sabda Nabi maksudnya. Kemudian fi'alin, perbuatan Nabi, kemudian takrirnya Nabi, ya takrirnya Nabi, lalu kemudian sebenarnya ada, kalau definisi hadis menurut ulama hadis ada satu lagi sebenarnya. Apa itu? Yaitu sifatin, ya sifat. Ya. Di sini boleh tambahkan ya, karena ini kita sedang mendefinisikan hadis menurut ulama hadis. Ya, boleh tambahkan, walaupun nanti di bawah juga ada sebenarnya, tapi tambahkan saja biar tidak bingung. Boleh tambahkan min qaulin au fi'alin au takririn au sifatin. Udah ya. Nah, jadi sifat Nabi juga masuk. Karena ini adalah definisi hadis menurut siapa? Menurut ahli hadis. Ingdal muhaddisin. Beda kalau definisi hadis menurut para ulama usul fikih. Ingdal usuliyin itu hanya 3. Yakni perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrirnya Nabi. Kenapa sifat Nabi bukan? Karena kata ulama usul, sifat itu adalah apa? Sifat itu adalah bukanlah sumber tasyri', sumber hukum. Karena ulama usul fikih hanya memandang hadis sebagai sumber tasyri'. Kalau hadis sebagai sumber tasyri', maka tentu yang menjadi sumber tasyri', sumber pensyariatan hukum adalah perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi. Sedangkan sifat kan bukan. Gitu. Jelas ya? Jadi ini definisi, kalau hanya sampai takrir, maka ini definisi dari ulama usul fikih. Sedangkan yang sedang kita bahas di sini adalah definisi hadis menurut siapa? Menurut ahli hadis. Jadi kita paham bahwa Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, di sini beliau adalah seorang apa namanya, ulama mutafannin, ya, ulama dalam lintas bidang ilmu, termasuk ketika mendefinisikan hadis di awal itu langsung dengan definisi yang kemudian juga apa namanya, dipilih dari definisi menurut ulama usul fikih, ya. Nah, agar tidak nanti membingungkan, kita tambahkan saja langsung au sifatin, ya, termasuk sifat. Sifat itu baik ada 2 ya, baik sifat penciptaan Nabi maupun sifat akhlaknya Nabi. Sifat Nabi itu kemudian dirangkum dalam apa yang disebut dengan asyama'ilnya Nabi. Ya, syama'il Nabi itu adalah sifat sifat akhlak dan sifat penciptaan. Apa contoh sifat akhlak? Dermawannya Nabi, lembutnya Nabi, ya. Kemudian sabarnya Nabi, itu akhlak semuanya. Apa yang disebut dengan sifat penciptaan? Sifat penciptaan contohnya adalah cara jalannya Nabi, tinggi badannya Nabi, gitu kan. Stempel kenabian di punggungnya Nabi, gitu. Cara duduknya Nabi, tidurnya Nabi, itu semua sifat penciptaan. Rambutnya Nabi, itu sifat penciptaan. Nah, tentu saja hal-hal semacam itu bagi ulama usul bukanlah dalil, kan? Bukanlah dalil, karena hadis adalah dalil menurut ulama usul fikih. Itu. Tapi menurut ulama hadis, semua yang datang dari Nabi adalah hadis, termasuk sifatnya Nabi. Bahkan di sini bukan dari Nabi saja, au ila sahabi. Yang datang dari sahabat pun disebut dengan hadis dalam definisi yang lebih umum ya ini ya. Ini kasih tanda di situ menurut definisi yang lebih umum. Nanti disebutnya hadis apa? Hadis mauquf. Au apa tadi? Au ila sahabi udah. Kemudian awi tabi'i. Atau juga yang datang dari tabi'in, itu juga sama menurut definisi yang lebih umum yang nanti kemudian disebut dengan hadis apa? Hadis maqtu. Yang datang dari sahabat adalah hadis mauquf.
yang datang dari sahabat namanya hadis maqtu, mauquf, maqtu. Ya. Kalau kita berbicara apapun yang datang dari Nabi, ya tentu saja adalah eh, sampai dengan apa? Sampai dengan udifa ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mana ya khusus. Ya. Hadis dalam mana apa? Dalam mana khusus. Jelas ya sampai sini ya. Nah sebenarnya nanti ada bahasan di bawah. Tapi supaya tidak membingungkan, saya coba langsung tambah-tambahkan saja. Nanti di kitab itu tolong tambahkan. Jadi gimana bunyinya? Gini bunyinya. Al hadisu lughatan didul qadim wastilahan ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Ya tambahan berarti au sifatin. Sifat di situ ada bagi dua, ada sifat apa tadi, sifat khuluqiyah, sifat akhlak, dan sifat khalqiyah, sifat penciptaan. Ya, yang menurut ulama usul fikih itu bukanlah hadis kan, karena ulama usul fikih memandang hadis sebagai sumber tasyri', sebagai sumber pensyariatan hukum, sebagai dalil ya. Sedangkan sifat nabi itu bukanlah dalil kan, jalannya nabi, tingginya nabi gitu. Terus apa lagi? Nah, dalam mana yang lebih umum juga yang disebut dengan hadis itu adalah au ila sahabi awit tabi'i ya, apa yang kemudian juga disandarkan kepada sahabat dan tabi'in dalam makna yang lebih umum yang kemudian disebut dengan hadis mauquf kalau kepada sahabat dan hadis maqtu kalau kepada tabi'in. Maksudnya adalah bukan perkataan Nabi berarti kan, perkataannya sahabat, misalnya qala siapa? Qala Umar bin Khattab ya. Misalnya lagi qala Abdullah bin Mas'ud ya, itu berarti hadis mauquf ya, sahabat yang berbicara. Atau tabi'in, misalnya siapa? Qala Sa'id bin Al-Musayyab misalnya. Qala Az-Zuhri, itu semua tabi'in. Maka kita katakan hadis juga tapi hadis maqtu ya. Jelas ya insyaallah ya. Sampai sini ada yang belum apa namanya belum uh, clear. Ini harus benar-benar clear di sini. Kemudian yang berikutnya selanjutnya adalah as-sunnah. As-sunnah qala rahimahullahu taala as-sunnatul lughatan. Ya bentar ya, as-sunnatul lughatan at-tariqah wastilahan ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takhirin au ila sahabi au ila tabi'in fahiya ala hadza muradifatun lil hadisi bil ma'na al mutaqaddim wa qila al hadisu khasun ya, al hadisu khasun bi qaulihi wa fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatu ammatun. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan as-sunnah. Sunnah secara bahasa adalah tariqah, yakni jalan. Baik, kita tinggalkan tentang mana bahasa, kita langsung fokus ke mana istilah. Dalam mana istilah yang disebut dengan sunnah itu apa? Apapun yang disandarkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min qaulin, ya, baik itu perkataan Nabi, au fi'lin atau perbuatannya Nabi, atau takrirnya Nabi. Boleh tambahkan ya, kita juga sekarang sedang membahas sunnah menurut definisi ulama siapa? Ulama hadis. Maka tambahkan mohon di sana au apa tadi? Au takrir, au sifatin. Ya, au sifatin. Udah? Tambahkan au sifatin supaya tidak membingungkan. Sebenarnya kitab ini tidak salah, ya. Nanti ada penjelasannya, ya. Ada penjelasannya dan beliau mengikuti
Bismillah, Bismillah. Mohon maaf terlempar dari itu. Tadi saya mana tadi saya? Sampai mendefinisikan ini ya, mendefinisikan apa ini? Mendefinisikan sekarang as-sunnah. Baik, kita lanjutkan. Mudah-mudahan lancar ya. Sekarang kita akan mendefinisikan as-sunnah. As-sunnah secara bahasa adalah at-tariqah, secara istilah adalah ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takhirin. Tambahkan sedikit. Au sifatin. Ya, mohon tambahkan au sifatin. Karena kita sedang mendefinisikan hadis maupun sunnah di sini menurut definisi ahli hadis ya. Definisi ahli usul fikih nanti dibelakangkan justru ya. Karena kita bukan sedang membahas menurut pandangan ahli usul fikih, tapi menurut ahli hadis. Sudah? Sudah ya? Baik. Terus apa lagi tadi? Au ila sahabi awit tabi'i, atau disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, artinya perkataannya sahabat, perkataannya tabi'in, perbuatannya sahabat, perbuatannya tabi'in. Ya, ini dalam makna umum ya, kasih tanda dalam makna umum. Kenapa? Kenapa? Perlu kasih tanda karena supaya tidak bingung. Loh, kok hadis itu sahabat ya? Dalam makna umum. Ya, makanya ada nanti tambahan, ada takhid, ada batasan bahwa yang dikatakan sahabat itu adalah bukan hadis dalam makna mutlak, tapi hadis mauquf namanya. Yang dikatakan oleh Sabi'in itu bukan hadis dalam makna mutlak, tapi hadis apa? Maqtu namanya. Ditakkid, ya, diikat, diberikan penjelasan. Jelas ya? Ya, dalam makna yang umum, kemudian dalam penyebutannya ditakkid, dibatasi ya, dengan tambahan akhir. Jadi jangan disebut hadis saja, nggak boleh. Dimutlakan. Misalnya dalam sebuah hadis Umar bin Khattab berkata, gitu ya, Sayyidina Umar bin Khattab berkata, nggak boleh justru kalau gitu. Harusnya dalam sebuah hadis mauquf, Sayyidina Umar bin Khattab berkata, ya baru benar. Jelas sampai sini? Ini penting sekali. Ini definisi nggak boleh keliru, harus clear, harus jelas sekali. Nah, menurut definisi yang barusan kita sebutkan, ya, fahiya ala hadza muradifatun lil hadisi bima'nal mutaqaddim. Dengan definisi ini maka antara hadis dan sunnah apa? Muradifatun, yakni sinonim. Ya, sinonim, maknanya sama berarti. Itu menurut pendapat yang kuat ya, bahwa hadis dan sunnah itu adalah bermakna sama. Wakila, tapi dikatakan, kalau ada kata qila hadirin, kata qila itu adalah pendapat yang lain namun tidak menjadi pegangan oleh penulis. Ya, artinya pendapat tersebut lemah. Wakila, dan menurut sebagian pendapat, al hadisu khasun bi qaulihi wa fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatu amatun. Ya, menurut pandangan lain gitu, pandangan lain bahwa hadis itu khusus adalah perkataan dan perbuatannya Nabi Muhammad SAW, sedangkan sunnah itu umum, baik itu perkataan Nabi maupun sahabat dan tabiin gitu ceritanya. Ya, demikian ya. Baik, sekarang kita akan beranjak kepada mana khobar. Apa itu khobar? Al khobaru lughatan al insya, apa didul insya. Khobar secara bahasa adalah lawan dari insya. Tahu insya? Insya itu lawan dari khobar ya. Ya, khobar itu berita ya. Khobar itu berita. Kalau insya itu seperti perintah, larangan, pertanyaan, itu insya. Dalam pengungkapan bahasa Arab itu ada khobar, ada insya. Kalau khobar itu meniscayakan benar atau salah. Artinya itu dusta atau tidak gitu kalau khobar itu. Tapi kalau insya itu tidak meniscayakan benar atau tidak, salah atau tidak, dusta atau tidak ya. Kalau insya itu. Kalau khobar gini kan. Di Jakarta terjadi kerusuhan misalnya. Itu khobar. Nah, karena khobar maka meniscayakan dua. Apakah berita tersebut benar ataukah salah? Ya kan? Apakah berita tersebut valid atau tidak? Apakah berita tersebut bohong atau tidak?
gitu kan? Itu khobar namanya. Tapi kalau insya itu tidak meniscayakan, tidak mengharuskan apa namanya memilih di antara dua, benar dan salah, dusta atau tidak. Misalnya gini, insya itu. Apakah di apa namanya? Apakah di Jakarta ada kerusuhan? Nah, itu pertanyaan. Jadi pertanyaan itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat didustakan. Beda kalau khobar itu bisa dibenarkan, bisa didustakan. Saya ulangi lagi misalnya. Eh, Siapa saja yang hafal 30 juz kuliah gratis di Universitas Indonesia misalnya. Itu khobar. Nah, karena khobar maka bisa dibenarkan, bisa didustakan. Ya kan? Tergantung. Kalau khobarnya khobar dusta, maka didustakan, ditolak. Kalau khobarnya khobar yang benar, yang jujur, maka diterima. Kan gitu ya. Beda kalau bertanya. Kalau insya, kayak bertanya, memerintah, apa namanya, melarang misalnya. Apakah benar bagi yang hafal Quran 30 juz dapat beasiswa full di UI? Nah, itu namanya insya. Ya. Baik, kita tinggalkan pembahasan terkait dengan lughatan. Sekarang kita fokus kepada istilah. Secara istilah hadirin, secara istilah, hadis itu apa? Ada di sini ada tiga pendapat. Ya, pertama, qila muradifun lil hadis. Ada yang mengatakan khobar itu adalah sama dengan hadis, artinya muradif, artinya sinonim hadis. Qila yang kedua, ini semua dalam bentuk qila ya, artinya beliau tidak memilihkan mana yang lebih kuat. Yang kedua adalah qila ya, ada dikatakan juga gitu. Maja'a an ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam wal hadisu maja'anhu. Wa min thamma qila liman yashtagilu bil hadisi muhaddisun wa bit tawarihi wa nahwihi akhbari ya. Yang kedua dikatakan di situ kila yang kedua adalah dikatakan bahwa khobar itu adalah apa yang datang dari nabi, dari selain nabi, maja'an ghairi nabi. Berarti apa? Dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu kan? Itu khobar, maja'an ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis katanya wal hadisu maja'anhu, yang datang dari nabi saja. Maka dari sinilah katanya wa min sama kita dikatakan barang siapa saja yang menyebutkan di dalam hadis disebut dengan muhaddisun. Sedangkan siapapun yang menyebutkan di dalam sejarah, tawarikh atau yang semisalnya disebut dengan ahbariyun ya. Itu beda antara muhaddisun dengan akhbariyun. Jelas ya? Jadi dalam definisi yang kedua berarti khobar itu selain dari nabi, sedangkan hadis datang dari nabi saja. Adapun menurut pendapat yang ketiga, Dirin, khobar dan hadis itu hubungannya khusus dan apa namanya dan umum. Ya ini apa? Al hadisu akhassu minal khobar. Hadis lebih khusus daripada khobar. Artinya hadis itu datang dari Nabi saja. Gitu. Kalau khobar datang dari Nabi maupun selain dari Nabi. Jadi perkataan Nabi saja, ya perbuatan, perkataan dan takrir Nabi saja disebut dengan hadis. Sedangkan khobar itu adalah perkataan, perbuatan, takrirnya Nabi maupun sahabat maupun tabiin gitu maksudnya khobar. Maka dikatakan fakullu haditsin khobarun. Setiap hadis berarti khobar, ya kan? Wala aqsa dan tidak sebaliknya. Berarti ini hubungannya adalah hubungan umum dan khusus. Pendapat yang ketiga ini lemah, pendapat kedua juga lemah. Lebih dekatnya adalah pendapat yang pertama bahwa khobar dengan hadis adalah sama. Tapi ada juga yang berpendapat dengan pendapat yang ketiga, misalnya khobar itu umum ketimbang hadis. Hadis dari Nabi saja, kalau khobar adalah dari Nabi dan selain dari Nabi. Tapi yang kita akan jadikan pegangan, termasuk pendapat jumhur para ulama hadis adalah pendapat yang pertama aja ya, yakni khobar itu sama dengan hadis, muradifun bil hadis. Jadi kalau begitu berarti antara khobar kemudian apa tadi? As-sunnah ya. Al-khobar, as-sunnah dan al-hadis berarti bimakna wahid. Betul ya. Yani ketiganya adalah sinonim.
Nah, beda kalau dengan asar. Kalau asar memang para ulama bedakan. Asar itu dikatakan di situ wal asar, ya al asar lughatan. Asar secara bahasa adalah baqiyatud darri wa nahwiha. yakni sisa dari runtuhan rumah, ya, sisa jejak asar itu. Nah, sekarang secara istilah, tinggalkan definisi berhubungnya, kita langsung ke istilah. Secara istilah, asar itu di sini ada beberapa pendapat. Kila yang pertama apa? Kila yang pertama adalah muradifun lil hadis. Kama qala Nawawi, innal muhaddisina yasummuna al-ma'ru al-marfu'a wal mauqufa athar. Innal muhaddisina yusammuna al-marfu'a wal mauqufa athar. Menurut definisi yang pertama, lagi-lagi athar itu adalah muradif, yakni sinonim dengan hadis. Berarti kalau begitu antara hadis, sunnah, khobar, athar semua sama, ya. Itu. Ini pendapat siapa? Pendapat para ulama juga. Ya, termasuk di dalamnya adalah di situ dikatakan adalah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan ya bahwa para muhaddisin menamakan hadis marfu mauquf dengan apa? Dengan athar. Hadis marfu, hadis mauquf dengan athar. Jadi hadis mauquf itu apa? Hadis yang merupakan perkataannya sahabat ya. Kalau marfu kalau marfu apa? Adalah apa yang dikatakan Nabi, marfu itu. Kalau mauquf ada apa? Apa yang dikatakan sahabat. Misalnya kalau Nabi bersabda itu mau marfu namanya. Tapi kalau Sayyidina Umar berkata, misalnya Abu Bakar As-Siddiq berkata, Ibnu Mas'ud berkata, Ibnu Umar berkata, itu namanya mauquf ya. Nah, kata siapa? Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, sesungguhnya gitu ya para muhaddis menamakan marfu dan mauquf itu sebagai athar. Baik itu marfu kepada Nabi maupun mauquf kepada sahabat disebut dengan athar saja. Nah, kata siapa? Imam An-Nawawi. Dan itu diikuti oleh ulama-ulama lain termasuk Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa athar itu ya hadis. Makanya beliau mengatakan ahlul athar itu ahlul hadis. Gitu ya. Jadi sinonim athar, hadis, sunnah dan apa tadi? Khobar. Kemudian menurut definisi yang kedua dibedakan. Wakila kalau athar katanya wa ma jaa anis sahabati. Yani annal athara yutlaqu 'ala al-mauquf wa la'alla wajhahu annal athara baqiyatu syai' wal khabar ma yukhbaru bihi. فلما كان قول الصحابي بقية من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان الأصل الأخبار إنما هو عنه صلى الله عليه وسلم nasaba an yusamma qaulus sahabi atharan wa qaulul mustafa khabaran. Menurut definisi yang kedua ya ucapan dan perbuatan yang datang dari sahabat yang disebut dengan athar itu. Jadi apapun yang disandarkan kepada siapa? Kepada sahabat, maja'a anis sahabat. Ya, apapun yang datang dari sahabat itulah namanya athar. Menurut definisi yang kedua ya. Dalam arti apa? Dalam arti athar adalah hadis mauquf saja yang datang dari sahabat saja. Barangkali alasannya apa? Bahwa athar adalah bekaskan jejak sesuatu, sedangkan khobar adalah sesuatu yang diberitakan ya. Ketika ucapan sahabat adalah jejak dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pokok semua khobar adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka layaklah gitu bisa dikatakan sahabat disebut sebagai athar atau jejak dari ucapannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian disebut khobar ya. Jadi perkataannya sahabat adalah athar dan perkataannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan khobar. Nah, berarti di sini dibedakan ya antara khobar dengan athar. Athar itu dari sahabat, kalau khobar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Menurut definisi yang kedua. Nah, ini definisi ini sama kuat lah ya. Baik mengatakan athar itu sebatas dari apapun dari sahabat maupun athar itu sinonim dengan
hadis. Ya, ini dua-duanya sama, banyak digunakan oleh para ulama. Saya lebih cenderung pakai yang pertama aja lah. Ya, dalam hal ini mengikuti Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa asar itu adalah juga apapun yang datang dari nabi atau juga sahabat secara umum. Jadi artinya sinonim. Tapi pendapat yang kedua juga kuat bahwa yang sinonim hanyalah hadis, sunnah dan juga khobar, sedangkan asar itu istilah lain, yaitu apapun yang didasarkan pada sahabat dan tabi'in. Ya, jadi dalam hal ini saya tidak terlalu tidak terlalu memusingkan dengan istilah asar harus dikelompokkan kemana. Dua-duanya juga sama-sama benar, sama-sama kuat ya. Apakah asar itu sinonim dengan hadis ataukah asar itu adalah khusus untuk sesuatu yang datang dari sahabat dan tabiin saja. Baik, itu tentang asar. Sekarang kita akan perhatikan lagi bagian akhir dari definisi pokok ini, definisi dasar ini. Wa bihadza, ya, wa qala rahimahullahu taala, wa bihadza dhahara anna sunnata wal hadisa wal khabara wal athara alfazun mutaradifatun lima'nan wahidin. Ya, wa huwa ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir aw sifat, tuh kan muncul ya, aw sifatin. Nah, aw ila sahabiyyin, aw ila sahabiyyi aw tabi'i, ya. Perhatikan, wabihada, ya. Dengan demikian begitu, dhahara, nampaklah, anna sunnata, bahwasanya sunnah, wal hadis dan hadis, wal khabar dan khabar, wal athar dan athar. Empat-empatnya itu, sunnah, hadis, khabar, athar. Dikatakan sebagai apa? Alfazun mutaradifatun, sebagai lafaz-lafaz yang sinonim, mutaradifah. Lima'anan wahid, dengan makna yang sama. Apa itu makna yang sama? Yani ini, wa huwa ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, apakah itu perkataannya Nabi, au fi'lin, perbuatannya Nabi, au takririn, atau takrirnya Nabi, au sifatin. Nah, ini tambahan yang tadi saya maksud. Dan juga atau juga sifat. Lengkap semua ya sekarang ya. Ini sabda Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, juga sifat Nabi. Itu dalam makna khususnya, dalam makna umumnya yang ditakyidkan kepada sahabat, maka kita katakan au ila sahabi awit tabi'i, ya. Kalau disandarkan kepada sahabat, kita namai dengan apa? Dengan hadis mauquf, kalau tabi'in hadis maqtu. Jelas ya? Wa qara'inur riwayati anni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam was sahabati wat tabi'ina tu'ayyinu wa tuhaddidu mafhum hadhil mustalahat, ya. Pada konteks periwayatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sahabat atau tabiin lah yang membedakan pengertian ini. Jadi qara'in itu jama dari qarinah, ya. Jama dari qarinah, artinya indikasi. Jadi indikasi-indikasi riwayat dari Rasul, dari sahabat atau tabi'in lah gitu, yang tu'ayyinu wa tuhaddidu, yang menentukan mafhum, pemahaman dari mustalahat ini. Ya, ini istilah-istilah ini. Apakah tadi istilah apa tadi? Hadis, as-sunnah, khobar, maupun athar. Baik, sampai di sini jelas atau tidak? Ada pertanyaan atau tidak? Sekarang kita uji itu pemahaman. Kita uji itu pemahamannya, karena ini adalah hal yang sangat besar, sangat penting. Silakan, siapa yang akan mencoba menjelaskan atau mendefinisikan apa itu hadis? Apa itu hadis? Ahmad Yusron, tafadhol. Hadis itu apa? Hadis itu adalah ma udhifa ilan nabi, apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin,
Taib. A- Ahsan ya. Ahsan. Terus Au ila sahabi atau kepada sahabat, awit tabi'i atau kepada tabi'in. tambahkan tadi au sifat itu. Ya, udah betul. Kemudian siapa yang bisa menjawab sifat itu apa? Oh ya, kaul kaul gampang ya, perkataan Nabi kan? Ya, sabda Nabi itu kaul. Kemudian apa lagi tadi? Perbuatan Nabi. Itu jelas ya. Nabi berbuat. Kalau dikatakan kaul Nabi berarti perkataan Nabi. Kalau fi'alun Nabi berarti perbuatan Nabi. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa itu takrir Nabi? Mungkin dari Ahi Muhammad Zaki, apa itu takrir Nabi? Apa takrir? Takdir ketetapan Hmm? ketetapan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Gimana? Tasawurnya gimana? Penggambarannya bagaimana? Tasawurnya. Eh, seperti sebuah ada peristiwa atau apa yang dilakukan sahabat, kemudian Rasulullah SAW membiarkannya. Seperti itu. Baik, berarti tasawurnya adalah gini. Ma fu'ila bihadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqarrahu, gitu ya. Jadi itu definisi takrir. Ma fu'ila, apa-apa yang diperbuat oleh sahabat bihadratin Nabi, di hadapan Nabi. Tapi kalau diperbuat sahabat tapi tidak di hadapan Nabi nggak bisa. Ya, harus tahu Nabi. Jadi definisi takrir apa? Ma fu'ila bihadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Fa'aqarrahu, dan Nabi itu kemudian menyetujuinya. Bisa secara lisan, qauli maupun dengan sukuti diamnya Nabi. Ya. Misalnya daging apa yang masyhur tuh contohnya daging dob. Tahu dob ya? Dob itu semacam kadal di gurun pasir banyak. Itu kan halal, bukan biawak. Banyak yang menerjemahkan dalam bahasa Indonesia biawak, itu keliru besar. Ya, biawak itu bukan dob yang dimaksud oleh hadis Nabi itu. Biawak itu haram hukumnya ya. Sejenis buaya kecil kan di sungai hidupnya. Di darat dan di air gitu. Sedangkan dob itu di gurun. Nah, kadal yang hidup di gurun disebut dengan dob itu halal. Kenapa halal? Berdasarkan takrirnya Nabi. Nabi makan nggak? Tidak makan. Siapa yang makan? Sahabat. Nabi melihat, mendiamkan. Nah, itu namanya takrir. Jelas? Sekarang yang terakhir, yang berikutnya apa tadi? Sifat. Sifat itu apa? Coba dijelaskan oleh Akhun Salim. Apa itu sifat? Suaranya belum jelas, belum keluar. Silakan dibuka akunnya, apa namanya, videonya. Diganti sekarang oleh eh, oleh siapa? Oleh ketua kelas, silakan. Siapa kelasnya? Namanya nggak muncul. Ustaz. Nama saya Zaki. Zaki. Apa itu sifat Nabi? Sifat tadi terkait dengan uh, sifat Nabi. Ada khuluqiyah sama satu lagi tadi Khalqiyah. khulqiyah Khuluqiyah itu apa? yang terkait dengan apa namanya? Apa sifat penciptaan Nabi Iya. yang tercantum Khuluqiyah. dalam Khuluqiyah. Yang kedua, khuluqiyah apa? Akhlak. akhlak ya, Hmm. akhlak. Khuluqiyah sifat akhlaknya Nabi. Kalau khalqiyah sifat penciptanya. Ya, Oh, khulqiyah penciptaan. Oh, gitu. baik. Nah, dari sinilah maka kita bisa berikan penjelasan yang lebih sederhana bahwa baik itu hadis, kemudian as-sunnah, ya al-hadis, as-sunnah, al-khobar, lalu tadi terakhir juga al-athar,
Itu maknanya adalah ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Gitu ya. Ini sampai ke sifat itu. Dan itu seperti yang disebutkan oleh definisi beliau sendiri oleh Said Muhammad di bagian akhir tadi ya. Jadi min qaulin au fi'lin au sifatin au takririn au sifatin. Jadi jangan ketinggal sifatnya. Nah, sifat kalau ingin tahu sifat Nabi itu baca kitab Syama'il. Banyak kitab Syama'il. Contohnya adalah Syama'il Muhammadiyah. Setiap Rabiul Awal biasanya kita baca itu. Insyaallah nanti kita baca juga. Ya, kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmizi. Untuk mengetahui bagaimana sifat akhlaknya Nabi dan sifat penciptaannya bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sini jelas? Clear ya? Ini harus betul-betul difahami dengan baik. Agar apa? Agar kita menjadi faham makna hadis, makna sunnah, makna khobar atau makna athar tadi, yang muradif tadi itu, yang sinonim tadi itu, kita bisa paham dalam penggunaan-penggunaannya. Gitu ya. Jadi apapun yang datang dari Nabi, kalau kata ulama hadis, ya itu adalah hadis. Itu adalah sunnah. Nah, beda hadirin kalau kita memahami istilah sunnah dalam istilah ulama usul fikih. Maka hanya dibatasi sampai dengan takrir Nabi. Sifat Nabi tidak. Paham? Kenapa ulama usul fikih tidak memasukkan tidak memasukkan sifat Nabi dalam definisi sunnah misalnya, dalam definisi hadis? Kenapa? Mungkin akhuna Muhammad Jordan bisa jawab. Kenapa? Gimana, Ustaz? Kenapa para ulama usul fikih tidak memasukkan sifat Nabi sebagai definisi dari sunnah atau hadis atau khobar? Para ulama usul ya. Hanya mengatakan min qaulin au fi'lin au takririn, tidak dengan sifat. Kenapa sifat tidak dimasukkan ke dalam definisi sunnah? Karena ulama usul itu lebih mengarah pada pengambilan hukum perbuatan. Bukan. Tadi saya sudah jelaskan berkali-kali. Itu tidak sedang bicara hukum perbuatan. Ulama usul fikih nggak bicara hukum perbuatan. Ulama usul fikih sedang berbicara sunnah atau hadis. Sebagai apa, Adik? Ada yang jawab? Akhuna Agum. Sumber tasri. Bahwa sifat itu bukan sumber tasri. Iya, sifat itu bukanlah sumber pensyariatan hukum, bukan sebagai sumber tasyri, bukan sebagai dalil. Kenapa? Karena masa tingginya badan Nabi jadi dalil. Gitu, ya. Masa panjang pendeknya rambut Nabi itu adalah sumber tasyri. Makanya para ulama usul fikih membatasi sampai dengan takrir, sifat tidak masuk. Baik. Kalau itu ulama usul fikih ya. Sekarang sunnah, menurut ulama fikih apa? Kata ulama fikih, sunnah apa? Lain lagi itu. Sunnah kata ulama fikih. Muhammad Rijal, silakan. Dijawab. Dibuka kameranya. Kata ulama fikih apa itu sunnah? Fikih, fuqaha, para ulama fikih itu para fuqaha, ahli fikih. Sunnah itu apa? Utifa ilan nabi min qaulin au fi'lin au taqririn. Bukan. Kita enggak tadi kita hanya membahas sunnah itu menurut tadi definisi ahli hadis. Kalau kata para fuqaha, coba intabi semua, intabi. Halibalak kata orang-orang Mesir, para masai Mesir bilangnya halibalak.
Ya, intabi maksudnya. Terkis, ya. Rokizu. Fokus. Tadi kita sedang menceritakan, mendefinisikan as-sunnah atau hadis atau khobar menurut ulama hadis. Kalau kata ulama usul fikih, sunnah itu sampai dengan takrir tanpa sifat. Kalau kata ulama ulama hadis, semua kan perkataan, perbuatan, takrir, sifat semua adalah sunnah. Kata ulama hadis. Kata ulama usul fikih sampai dengan takrir, sifat tidak. Kenapa? Karena sifat bukanlah sumber hukum. Nah, sekarang saya mengajak untuk berselancar lagi. Sekarang menurut ulama siapa? Menurut ulama fiqih. Ya. Ma yusabu fi'luhu wa la yu'aqabu tarkuhu. Nah, kata ulama fikih itu, sunnah itu adalah kalau kita melakukannya, itu mendapatkan pahala, kalau kita meninggalkannya, tidak kita disiksa. Jadi sunnah itu kata ulama fikih itu adalah perintah yang tidak tegas. Perintah yang tidak tegas. Ya, hukum sunnah jadi mandub, jadi nafilah. Jelas ya? Itu sunnah menurut ulama fikih. Jadi hukum perbuatan. Nah, itu ya kalau kata ulama fikih, sunnah itu hukum perbuatan. Ini apa hukumnya Ustaz? Hukum sholat tahajud sunnah. Hukum puasa hari Senin apa Ustaz? Sunnah. Sunnah di situ adalah hukum atas suatu perbuatan dari ahkamul khamsah, dari hukum yang 5 itu, yang wajib, sunnah, ya, apalagi mubah, makruh, haram. Nah, sekarang kita tidak boleh iltibas, tidak boleh tercampur aduk nih pemahaman. Kalau ada yang mengatakan begini, ini benar atau salah? Berikan alasan. Ya, misalnya, saya ingin katakan begini ya. Nih, biar ekstrim contohnya. Poligami itu sunnah Nabi. Benar salah? Mungkin lihat konteksnya, Set. Lihat dari tadi pandangan dari menurut usul fikih atau hadiskah atau fikihnya, Set? Tergantung menurut siapa, betul ya? Apakah menurut muhaddisin, ahli hadis? Apakah menurut apa tadi? Ahli usul fikih. Ahli usul fikih, usuliyin atau ahli? Fuqaha. Ahli fikih, fuqaha. Tergantung. Contoh misalnya, poligami itu adalah sunnah. Menurut siapa sunnah itu? Menurut muhaddisin. Menurut muhaddisin, karena apapun yang disandarkan pada Nabi adalah sunnah. Terlepas hukumnya apakah ada yang wajib, apakah ada yang hukumnya itu mandub, sunnah gitu ya. Apapun yang disandarkan pada Nabi adalah sunnah. Belum bicara hukum itu. Contoh lagi, ketika Nabi itu misalnya ya, kadang-kadang kalau orang jualan kan begitu ya. Misalnya gini, contoh misalnya, minumlah susu kambing, karena ini sunnah Nabi, betul nggak? Kalau menurut muhaddisin betul. Betul. Jangankan susu kambing, Nabi juga minum susu sapi. Kenapa nggak pakai minumlah susu sapi karena sunnah Nabi? Ayo, gitu kan, ini dieksploitasi oleh penjual susu kambing gitu. Padahal kalau mau dibalas lagi, minum juga susu sapi. Karena Nabi itu bukan hanya minum susu kambing, tapi juga minum susu sapi. Makanlah daging unta, karena daging unta sunnah Nabi, betul tidak? Betul. Menurut siapa? Ulama muhaddisin. Karena apapun yang disandarkan pada Nabi itu adalah sunnah kan gitu ya. Tapi jangan anggap sunnah di situ adalah berpahala gitu. Bukan menurut ulama fikih, bukan. Karena kalau mau diluaskan, Nabi juga makan apa? Daging
Daging apa? Kambing, daging ayam. Nabi daging ayam. Coba lihat di dalam kitab apa namanya kitab terkait dalam kitab-kitab fikih dalam babul atimah, daging ayam lagi dan makan daging ayam. Termasuk Nabi juga mentakrir para sahabat yang makan daging marmut. Nabi juga mentakrir sahabat yang makan daging kadat. Itu semua sunnah kan berarti. Dalam muhaddisin. Kita harus cermat tuh. Nah sekarang begini. Kalau misalnya mengatakan bahwa makan daging unta itu adalah hukumnya sunnah, benar salah? Salah. Mubah. Karena kalau udah hukum itu udah indal fuqaha. Gitu ya. Sekarang saya katakan lagi. Sholat duha adalah sunnah. Betul tidak? Hukumnya sunnah. Betul tidak? Betul, Ustaz. Betul. Menurut siapa itu? Sunnah. Sunnah apa itu? Sunnah menurut para fuqaha. Karena itu adalah hukum perbuatan. Sekarang gini, ada ustadz yang berceramah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berpegang kepada Quran dan sunnah. Itu sunnah apa yang dimaksud? Hadis. Baik. Menurut siapa itu? Kita harus berpegang kepada Quran dan sunnah. Maksudnya apa itu? Sunnah di situ. Ahli usul. Ahli usul. Kenapa? Karena sedang digandengkan dengan Al-Quran sebagai sumber hukum. Sunnah sebagai sumber hukum. Sedangkan sifat Nabi kan bukan. Iya tidak? Jadi sunnah di situ maksudnya sunnah menurut ahli usul. Jadi sumber hukum. Dalil. Kita harus berpegang kepada Quran dan sunnah. Sunnah di situ maksudnya adalah hadis. Yakni sunnah menurut ulama usul. Jelas ya? Ini tentang mustalahat, ini penting. Baik, sekarang udah paham kita. Ya, kita sekarang gini lagi, satu lagi. Marilah kita kembali kepada pengobatan menurut sunnah Nabi. Nah, sering kita dengar ya. Apa pengobatan sunnah Nabi itu? Adalah dengan misalnya bekam dan lain sebagainya. Betul salah itu? Pengobatan Nabi, pengobatan yang merupakan sunnah Nabi. Contohnya bekam, betul salah itu? Kalau mau hadisin benar. Menurut muhadisin betul, karena apapun yang disandarkan pada Nabi adalah sunnah tadi. Tapi jangan anggap bahwa itu tuh berhukum sunnah, gitu. Hukumnya sunnah, yakni semisal perintah, bukan. Kenapa? Karena ada sunnah yang lain. Apa? Apapun secara manhaj pengobatan yang aman sesuai dengan manhaj kenabian itu juga sunnah sebenarnya gitu ya. Karena itu perkara yang memang dibolehkan oleh Nabi untuk dieksplorasi terus. Makanya pada zaman sahabat terus dikembangkan metode pengobatan sampai zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan jangan salah, yang menemukan teori-teori berkaitan dengan bagaimana pengobatan mata, kemudian jantung, ya, bahkan teknik bedah yang kemudian dirumuskan oleh para ulama kaum muslimin di era khilafah Umayyah dan Abbasiyah yang kemudian diambil oleh Eropa di hari ini, gitu. Itu kan dari Islam, gitu. Ya, jangan dianggap bahwa teknik bedah itu adalah teknik yang melanggar sunnah, jangan. Ya gitu. Ya, dari Islam itu semua, dari Islam semuanya. Paham insya Allah ya pemetaannya. Makanya kita tidak boleh pusing dengan istilah poligami itu sunnah Nabi. Ya memang sunnah Nabi, apapun sunnah Nabi. Gitu. Tapi hukumnya bukan sunnah. Nah, orang yang nggak paham kadang-kadang dibalas. Jangan dulu bicara sunnah, yang wajib aja belum selesai lah. Jadi confuse itu, confuse. Kacau gitu pemahamannya. Dibalas oleh siapa gitu ya, misalnya oleh istrinya atau siapa, nggak usah mikir ya sudah dulu deh, yang wajib aja belum belum selesai, ataukah jangan dulu yang sunnah yang itu aja benerin sholat sunnah yang lain, misalnya sholat tahajud misalnya. Itu confuse ya,
Padahal yang dimaksud sunnah di situ adalah apa yang diserahkan pada Nabi. Gitu. Bukan sedang bicara hukum. Karena poligami itu hukumnya mubah, bukan sunnah. Dalam konteks hukum. Paham ya, insya Allah ya? Nah, ini saya coba berikan contoh-contoh yang memudahkan untuk difahami. Nah, satu lagi sekarang. Tadi definisi sunnah secara istilah, hadirin. Jadi sunnah menurut ahli hadis, sunnah menurut ahli usul, sunnah menurut ahli apa? Fikih. Sekarang ada yang keempat sebenarnya. Sunnah secara urf. Secara bahasa jelaslah sunnah ya, tadi apa metode jalan itu ya. Ada sunnah secara urf. Yani maksudnya manhajun nabawi. Sunnah ini maksudnya manhajun nabawi. Ya. Itu secara urf. Yang itu dipahami oleh para sahabat juga. Nah, dari mana pemahaman sunnah itu secara urf yang bermakna manhajun nabawi, yakni dari hadis Nabi Muhammad SAW ketika memerintahkan untuk berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi, yakni berpegang teguhlah pada sunnahku. Nah, ketika dikatakan berpegang teguh pada sunnahku, berarti berpegang teguh pada manhajku. Selain dari manhaj nabawi adalah manhaj yang salah berarti. Makanya dikontradiksikan antara sunnah dengan bid'ah di sini. Ini kita tuh sunnah, yaitu bid'ah. Nah, itu sedang berbicara sunnah dalam makna urf. Jangan pusing lagi nanti. Kita sekarang kan kekacauan istilah, kekacauan informasi kan merebak di mana-mana dan orang menggunakan dengan seenaknya gitu. Dengan mengatakan ini adalah sunnah, selain ini adalah bid'ah. Nah, itu udah sunnah dalam konteks manhaj nabawi. Jangan sembarangan, hati-hati. Nanti bisa katakan bahwa kalau tercampur aduk semuanya ya kacau nantinya, bisa gini. Bisa jadi orang memahami bahwa pengobatan dengan bekam itu sunnah, sedangkan dengan dokter bid'ah. Jadi kacau kan? Gitu. Padahal sunnah yang dilawankan dengan bid'ah itu adalah terkait dengan manhaj nabawi, tentang jalan kenabian. Gitu. Ada jalan kenabian, ada jalan bukan jalan kenabian. Ada syariat Nabi, ada bukan syariat Nabi. Maka pada konteks itulah dikatakan sunnah lawannya bid'ah. Makin kacau lagi kalau disebabkan kepada perkara yang salah juga. Ini ustadz sunnah, ini pengajian sunnah, makin repot lagi kita. Gitu ya. Makin pusing lagi kita. Gitu ya. Berarti ada ustadz yang apa itu? Ustadz bid'ah gitu. Ada pengajian yang bid'ah atau bagaimana. Jadi makin rumit lagi persoalannya. Ya. Nah, karena kekacauan dalam memahami sunnah. Yang nggak paham tentang makna sunnah. Ya. Ada sekolah sunnah katanya gitu ya. Apa itu? Sekolah sunnah. Ya. Pengajian sunnah itu apa? Sunnah menurut ahli hadis bukan, kan udah pasti. Sunnah menurut ahli usul fikih bukan. Sunnah menurut ahli fikih apalagi. Yang paling banter adalah sunnah menurut uruf tadi. Ya, ini lawan dari bid'ah. Tapi kan bahaya. Berarti kalau mengatakan ini adalah pengajian sunnah, maka selain pengajian ini adalah bid'ah. Itu kan berbahaya. Karena sunnah dalam makna yang keempat ini adalah berkaitan dengan manhajun nabawi. Terkait dengan manhaj kenabian. Nah, disinilah kita pentingnya memahami mustalahat secara tepat. Tidak menjadi kacau dalam pemakaian istilah. Ya. Dan akan memusingkan siapapun gitu, termasuk masyarakat. Salah ya itu. Saya sengaja mengajak diskusi dulu nih untuk hal-hal yang dasar ini. Baik, masih ada waktu sedikit lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit. Ini tidak akan saya bahas detail, global saja. Berikutnya ada yang disebutkan hadis qudsi. Al-hadisul qudsi. Hadis qudsi.
Apa itu hadis qudsi? Dikatakan di situ nisbatun, ya. Jadi nisbahnya kepada apa? Ilal qudus, kepada suatu yang suci. Wal qudus, dan quds, yakni adalah at-taharatu wat tanzihu, sesuatu yang suci, sesuatu yang apa namanya? Sesuatu yang apa ya, suci ya. Sesuatu yang bersih gitu ya. Wa yutlaqu alaihi al hadisu al ilahiyu nisbatan lil ilahi. Apa tadi? Dimaksudkan ya untuk hadis yang bersifat ilahi gitu. Jadi dikaitkan dengan ilah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wal hadisur rabbaniyu nisbatan lirabbi jalla wa ala. Ya, hadis apa tadi? Rabbani itu dikaitkan dengan Rabb, yakni Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa ala. Maka berarti kalau katakan hadis qudsi sebenarnya adalah sudah keluar dari pembahasan yang tadi kita bahas, karena kalau tadi itu adalah ma'udifa ila nabi kan, atau ila sahabi atau ila tabi'in. Loh, ini ada hadis qudsi. Ini hanya penggunaan apa namanya? Penggunaan istilah yang itu sangat spesifik, sangat khusus, yakni ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan salah, bukan Quran. Kenapa? Karena perkataan Nabi tetap. Hadis qudsi dengan Quran sama tidak? Beda. Quran itu adalah qaulan, ma'nan min Allah. Perkataannya dari Allah. Kalamullah dia. Ya. Kemudian apalagi tadi makna dari Allah. Tapi kalau hadis qudsi sama dengan hadis yang lain sebenarnya. Ya, ini apa? Perkataan dari Nabi. Jadi maknanya minallah, tapi qaulnya dari Nabi. Loh, kalau begitu sama dong hadis qudsi dengan hadis biasa. Secara prinsip sama saja sebenarnya. Yang membedakan adalah di mana hadis qudsi ini sesuatu yang langsung Nabi dapatkan lewat ilham atau mimpi. Maka disadarkan pada Allah langsung. Makanya qala Allahu azza wa jalla biasanya. Gitu ya. Jadi hadis qudsi dengan Quran jauh berbeda. Hadis qudsi dengan hadis yang lain jelas sama, yakni sebagai qaul dari Nabi, perkataan Nabi. Yang membedakan adalah kalau hadis qudsi itu spesifik untuk perkara yang memang Nabi langsung dapatkan dari Allah lewat mimpi atau dari ilham, ya. Maka dikatakan wa huwa fil istilah ma adhafahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa asnaduhu ila rabbih azza wa jalla min ghairil Qur'an. Ini jelas ya. Secara istilah yang disebut dengan hadis qudsi adalah apa yang disandarkan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah yang selain Al-Qur'an. Kalau Quran itu memang lafaznya langsung dari Allah Ta'ala. Lafzan wa ma'nan min Allah. Kalau hadis qudsi itu lafzan minar Rasul tetap. Lafzan minar Rasul. Contoh ya. Contoh pengungkapannya gini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala. Nah gitu. Jadi ada qala Nabi, qala Allah. Atau ungkapan yang ini contoh hadisnya ya. Contoh hadisnya, ya ibadi inni haramtu zulma 'ala nafsi dan seterusnya. Ini hadis sahih Muslim. Ya. Atau apa namanya? Bisa juga dengan misalnya ungkapan ini, yang kedua. Nih, ungkapannya begini. Wa qaulus sahabi masalan, perkataan sahabat ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad SAW, fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, dari apa yang beliau yakni Rasulullah riwayatkan dari Rabbnya azza wa jalla. Gitu ya. Jadi ungkapannya bisa tadi, bisa yang pertama nih, qala Rasulullah SAW, qala Allah tabaraka wa ta'ala, atau yang kedua ini, yakni qala Rasulullah SAW fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, ya bisa. Itu hadis qudsi. Jadi dikatakan hadis qudsi, kenapa? Dikatakan hadis, kenapa? Karena ini perkataan Nabi ini kan. Wa yusamma hadisan, kenapa? Li'annahu min qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya memang diriwayatkan dari Allah, wa min hikayatihi lahu an rabbih.
dikatakan kursiyan, kenapa? Dikatakan di sini wa yusamma kursiyan. Kenapa dikatakan kursi? Li'annahu usnida ila rabbi. Ya, karena disandarkan kepada Rabb Jalla wa Ala, yani Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu. Dari sisi apa? Dari sisi min haitsu innahu al-mutakallimu bihi, ya. Di mana apa dilihat dari sisi bahwa Allah yang mutakallim gitu. Tapi perkataannya memang perkataan Nabi, maknanya dari Allah itu maknanya. Baik, selesai, cukup. Insya Allah minggu depan kita akan bedakan ini bab ini, yakni al-farqu bainal hadisil qudsi wal Qur'an, insya Allah. Ada yang mau apa namanya menanyakan sesuatu, mengonfirmasi? Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Jelas? Insya Allah saya juga. Jelas ya. Baik, kita akhiri dengan baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum.